Pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua dan semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut disiapkan di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian konflik geopolitik kawasan Timur Tengah. Stimulus tersebut disiapkan di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian. Meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi resiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Airlangga menjelaskan, terdapat 8 kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut. Kebijakan itu terbagi dalam 3 pilar utama, yakni stimulus dan insentif untuk konsumsi serta dunia usaha, program magang dan vokasi untuk ketenagakerjaan, serta bantuan pangan sebagai jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sesudah rapat Rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah insentif pajak bagi penulis nasional. Pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan final royalti sebesar 1,5% untuk mendukung industri kreatif dan kesejahteraan para pembuat karya. Selain itu, pemerintah memberikan insentif dan diskon transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat serta pergerakan ekonomi selama periode libur sekolah. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.